Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Allah Maha Rahman dan Rahim. Dua sifat yang mencerminkan esensi kasih sayangnya yang tidak terhingga. Ar-Rahman yang berarti Sang Maha Pengasih adalah manifestasi dari rahmat Allah yang melimpah ruah kepada seluruh ciptaannya tanpa membedakan antara yang beriman dan yang tidak, yang taat maupun yang durhaka. Sementara itu Ar-Rahim atau Sang Maha Penyayang lebih spesifik mengarah pada kasih sayang yang berkelanjutan dan eksklusif bagi mereka yang beriman dan taat kepadanya. Dalam kehidupan manusia, kedua sifat ini seharusnya dapat menjadi sumber kekuatan ketika kita menghadapi kesulitan. Kita diingatkan bahwa Allah dengan sifat Ar-Rahman selalu memberikan rahmat-Nya dalam bentuk udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan tanah yang kita pijak. Sebagai Ar-Rahim, Allah menjanjikan pahala yang abadi dan rahmat bagi mereka yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Memberikan kita motivasi untuk terus berusaha menjadi lebih baik dan taat dalam menjalani kehidupan ini. Insya Allah. Nah pemirsa, selama 30 menit ke depan insya Allah kita bersama-sama akan belajar tentang bagaimana memaknai dua sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Wah Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ah? Alhamdulillah. Masih sibuk warawiri di mana-mana di berbagai majelis di sosial media juga. Aduh, kayaknya Ahilman terus nih wajahnya nih. Di FYP saya nih kayaknya Ahilman terus, Masya Allah. Mudah-mudahan semakin berkah Ahilman, semakin banyak memberikan manfaat ya. Amin. Dan gak lupa juga terus memberikan ilmu kepada pemirsa gapai kemuliaan. Insya Allah. Amin. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda. Teks boleh, video boleh, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim gapai kemuliaan. Ahilman, tema kita hari ini sebenarnya terlihat simpel ya, memaknai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tapi kadang tuh kita itu tadi tidak pernah menyelami dengan detail. Sebenarnya ada hikmah luar biasa dalam kedua sifat Allah ini. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memanifestasi ya kedua sifat Allah ini dalam kehidupan sehari-hari kita dalam berbagai kondisi. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan terpuruk misalnya, dan dalam berbagai macam situasi. Tafadhol. Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahman dan rahimnya Allah, sehingga setiap hari yang kita jalani terus diisi dengan kebaikan dan ketaatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang rahman dan rahimnya Allah kepada hambanya, maka ini adalah sesuatu yang benar-benar harus kita pahami. Sungguh tidak ada yang paling sayang kepada kita, tidak ada yang paling mencintai kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman itu bermakna kasih sayang Allah kepada siapapun, dalam keadaan apapun, dan dalam kondisi seperti apapun. Maka rahmannya Allah itu menyentuh berbagai dimensi. Bahkan kepada orang yang beriman, bahkan pun kepada orang yang tidak beriman. Rahmannya Allah selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Adapun Rahim memang lebih spesifik, itu kasihnya Allah kepada seorang hambanya yang beriman, kepada seorang hambanya yang taat, sehingga kasihnya itu tak akan lekang oleh masa, tak akan habis dengan waktu, karena senantiasa ada bersama dengan kita. Itu yang disebut dengan rahimnya Allah. Nah sekarang pertanyaannya, seberapa besar rahman rahimnya Allah itu? Jawabannya sangat besar sekali. Saking besarnya, di antara nama yang langsung pertama kali disebutkan dalam Asmaul Husna itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari sekian banyak nama-nama Allah di dalam Asmaul Husna itu, Mbak Mila, 70% atau bahkan 80% isinya itu tentang kemaharahman dan kemaharahiman Allah gitu. Jadi Allah 70-80% ya. Allah memang punya punya nama, misalnya ya, Allah akan menghukum seorang hamba gitu ya. Allah akan memberikan peringatan kepada seorang hamba.
Tapi di balik itu semua, sebenarnya kasih sayang Allah lebih besar daripada apa yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Setuju. Ini menunjukkan bahwa Allah akan selalu hadir bersama hambanya. Allah akan selalu ada bersama hambanya. Bahkan bagi seorang hamba yang pernah tenggelam dalam dosa yang begitu banyak pun, jangan putus asa karena rahmatnya Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan jauh sebelum itu, kalau seandainya Allah mau membuka aib-aib kita, kalau seandainya Allah mau membuka semua dosa-dosa kita, bisa saja. Tapi Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Kalau Allah mau bisa saja ketika kita berbuat dosa, langsung Allah siksa ketika itu. Betul ya. Bisa. Kalau dipikir-pikir iya ya gitu. Bisa kan? Bisa banget. Bisa saja. Mudah bagi Allah. Tapi Allah tidak kan? Allah masih berikan umur usia kepada kita karena Allah masih menunggu taubat kita. Allah bisa saja saat kita berbuat dosa langsung Allah matikan saat itu. Bisa saja. Tapi tidak. Allah masih berikan waktu untuk kita berbenah diri dan memperbaiki diri. Tapi kadang kita nggak menyadari itu. Malah justru semakin berkubang. Nah itu kadang-kadang ya itu tadi ya. Kadang kita lupa. Bahkan saat kita hari ini bisa berbuat taat. Hari ini kita masih bisa sholat. Masih bisa puasa. Masih bisa baca Quran. Pemirsa pagi ini masih tenang menyaksikan kami di Gapai Kemuliaan. Ini juga adalah bagian daripada kasih sayangnya Allah. Tidak mungkin Allah bisa mengantarkan kita sampai pada titik ini kecuali Allah sayang sama kita. Betul nggak? Bahkan tadi malam kita tidur lelap, mati sementara. Allah masih bangunkan kita di pagi hari ini. Bahkan boleh jadi ketika malam kita nggak minta sama Allah, ingin dibangunkan. Tapi Allah bangunkan kita. Jadi Mbak Mila memang kalau bicara Rahman Rahimnya Allah tidak akan pernah ada habisnya. Ya, dan itulah yang menunjukkan bahwa Allah menegaskan kepada kita kasih sayangku melebihi kasih sayang siapapun. Maka jangan pernah ragu, jangan pernah takut, dan jangan pernah merasa Rahman Rahimnya Allah itu habis. Tidak. Yang kadang seringkali habis adalah cara kita mendekati Allahnya. Nah itu menarik. Yang kadang habis itu adalah cara kita mendekati Allah. Apa yang membuat kita tuh kadang tidak peka ya untuk melihat itu semua gitu. Kadang-kadang kan itu tadi kalau tadi Ahilman bilang bahwa kita bisa bangun lagi, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menikmati dunia yang indah ini gitu. Itu semua tuh karena Allah sebenarnya. Iya, betul. Tapi kenapa ya kita tuh masih banyak lalainya ya? Iya. Karena apa ya? Iya, lagi-lagi memang iman ya. Iman itu kan punya sifat naik turun, Mbak Mila. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu bit-ta'ah. Iman itu naik dengan ketaatan kita kepada Allah. Wal imanu yanqusu bil maksiat, dan iman itu turun karena kita bermaksiat atau berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat keyakinan kita kepada Allah itu kadang naik turun ya karena kualitas iman kita. Nah, kenapa kualitas iman kita menurun? Karena maksiat yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Sebenarnya kan kita ini hanya dikasih dua pilihan sama Allah. Satu, lakukan perintah Allah. Dua, tinggalkan larangan Allah. Hanya pada bab itu. Tapi lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Tapi dua itu kok rasanya sulit ya kita hadirkan gitu. Kenapa? Ya balik lagi karena ada iman yang kurang kepada Allah. Maka pentingnya ngecas iman gitu. HP aja lobet dicas. Badan aja kalau sakit harus dicas, artinya istirahat. Kalau biar lebih bugar, olahraga. Nah sekarang hati gitu ya, yang dengan segala problematika hati selama ini kan, kalau nggak dicas imannya bagaimana ada powernya gitu. Yang ada kan makin terpuruk dengan segala kegelisahan yang kita miliki gitu. Ya, Mbak Mila naik mobil. Mobil itu kacanya kotor. Kaca depannya kotor. Mbak Mila suka bilang mungkin bahwa ini mobil nggak bisa jalan karena jalannya nggak kelihatan atau jalannya nggak ada. Kita sering bilang bahwa jalannya nggak ada nih, udah mentok kiri kanan, atas bawah udah nggak bisa, udah mentok. Pertanyaannya, apakah jalannya yang tidak ada atau karena kacanya yang kotor sehingga tidak bisa melihat jalan itu?
Kacanya yang kotor. Menurut AA bukan jalannya nggak ada. Ya kalau jalannya mentok ya muter balik atuh. Ya kan? Iya. Kalau jalannya udah mentok ya Ya udah muter muter balik balik. gitu. Karena kalau muter balik pasti jalannya ketemu lagi kan. Mungkin Iya bukan sih. jalan itu yang Iya, ingin kamu iya. tempuh. Nah kamu nggak bisa muter balik, bukan nggak bisa muter balik. Karena kacanya kotor. Kitanya yang nggak mau ngebersihin hatinya ya. Selama ini mungkin iman kita yang tidak di-charge, hati kita yang kotor. Yang tidak bisa Baik. membaca Rahman Rahimnya Allah yang begitu besar untuk kita. Nanti kita bahas Nanti kita bahas. membersihkan. Apa ciri Allah mencintai seorang hamba itu? Menarik sekali. Apa ciri Allah mencintai hambanya? Iya, iya. Kita harus jeda dulu, Baik. Ahilman. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kasih Sayang Allah dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Ya. Ahilman, jadi ciri-ciri indikasi bahwa Allah ini sayang sama hambanya tuh dari mana? Ya. Tentu kalau kita bicara tentang Rahman Rahim tadi Ahilman sampaikan sangat besar sekali Mbak Mila. Ya, diciptakannya alam semesta, kita masih dikasih kehidupan, masih bisa beramal dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada Rahman Rahimnya Allah. Tidak akan mungkin kita pada level saat ini kalau tidak ada Rahman Rahimnya Allah. Maka mulai hari ini belajarlah memahami apapun yang terjadi itu adalah cara Allah mencintai hambanya. Nah kalau kita spesifikan, apakah kita sedang disayang sama Allah atau tidak gitu? Apakah kita sedang dicintai oleh Allah atau tidak? Maka yang pertama, ketika Allah mencintai seorang hamba itu Mbak Mila, Allah akan hadirkan ujian dalam hidupnya. Jadi mulai hari ini pemirsa pahami bahwa setiap ujian itu adalah cara Allah memelukmu, cara Allah mengusap kepalamu, cara Allah menitipkan pesan cinta untukmu. Bukan berarti Allah sedang menghancurkanmu, tidak. Karena biasanya kalau sedang diuji kita bisa lebih dapat alarm buat lebih dekat sama Allah. Biasanya itu sih. Ya, Tapi kan? kalau udah diuji nggak juga makanya, bisa bikin deket tuh. Kalau dengan ujian nggak bikin kita dekat sama Allah, butuh Mau cara pakai apa cara lagi gitu. yang harus Allah hadirkan. Maka yang pertama kata Nabi, jika Allah sedang mencintai seorang hambanya, Allah segerakan ujian kepada mereka. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ya, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang marah dengan ketentuan Allah, maka Allah pun marah kepadanya. Yang kedua, dengan ujian itu membuat dia makin dekat sama Allah. Jadi cara Allah mencintai seorang hamba akan membuat hambanya lebih dekat ke Allah. Maka mulai hari ini ya, kita bisa sholat karena Rahman Rahimnya Allah. Kita bisa puasa Ramadan kemarin karena Rahman Rahimnya Allah. Kita bisa baca Quran karena Rahman Rahimnya Allah. Kita masih bisa hadir di majlis ilmu, ikut kajian karena Rahman Rahimnya Allah. Maka jangan sombong dengan apa yang kita hadirkan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, lan yadkhulal jannata ahadukum amalukum, tidak akan masuk surga salah seorang di antara kamu karena amal yang kamu lakukan. Sampai sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasul. Rasul juga menjawab, wala ana, na'am, ana juga tidak. Terus sahabat bertanya, lantas apa dong yang membuat kita masuk surga? Kata Nabi, illa ayyataghammadani Allah birahmatihi. Seseorang itu masuk surga karena Allah memberikan rahmat kepadanya. Tapi tolong pahami hadis ini dengan utuh. Jangan sampai ada orang yang memahami bahwa ya sudah, nggak usah beramal aja. Iya, ya semampunya aja maksudnya. Iya, ya jangan udahlah sampai. Ya gitu kan Allah Ya, tetap bukan itu ini. maksudnya. Oke. Justru saat kita beramal, itu pun karena rahmat Allah, maka saat beramal niatkan salah satunya ingin mendapatkan rahmat Rahmatnya Allah. Oke. Yang mudah-mudahan dengan rahmat Allah itu masukkan kita ke dalam surga gitu. Itu cara memahaminya. Jadi jangan sampai begini, tuh kan yang beramal aja nggak yakin masuk surga, mendingan kita gitu kan. Iya, Gitu. iya. Sama aja. Cuma Ngapain aja. aku capek-capek Ya, gitu. jangan begitu. No. Justru ini pelajaran buat kita. Agar terus mengharap rahmat Allah, agar Allah mengiringi setiap langkah kita beribadah. Yang ibadah itu nanti mengantarkan rahmat Allah untuk kita. Jadi yang kedua, ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan buat hambanya itu lebih Menjadi dekat dekat ke ya. Allah. Yang ketiga, Allah akan hadirkan hikmah, ilmu kepada hamba tersebut.
Jadi mulai hari ini yang paling mahal dari masalah itu bukan solusi tapi hikmah dan berkahnya. Setuju. Ya, hikmah. Dan kadang hikmah tuh nggak datang di awal. Iya. Karena yang datang di awal tuh registrasi, pendaftaran. Oh iya betul. Kadang datangnya di tengah atau di akhir, tapi lebih banyak di akhir Di sih. akhir, iya. Setelah kita melewati semua perjalanan Terus hidup. akhirnya kita menyadari, oh Ah, ini ya, nah gitu itu. ya. Makanya ketika Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perutnya ikan paus, Nabi Yunus sempat marah kepada Allah kan. Kenapa sih? Padahal kan saya cuman nyuruh umatku untuk dekat denganmu gitu. Tapi kemudian kenapa sih banyak umatku yang enggan ikut denganku? Sampai kemudian Allah uji, dimasukkanlah Nabi Yunus ke dalam perutnya ikan paus. Sampai titik Nabi Yunus masih marah-marah tuh. Padahal saya sudah berbuat taat. Sampai kemudian Nabi Yunus memahami bahwa oh ini ada cara Allah mencintaiku. Maka keluarlah doa yang Nabi Yunus panjatkan, diabadikan dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi mengakui ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, dan aku, kata Nabi Yunus, kuntu minadh dhalimin. Saya zalim ya Allah. Saya salah ya Allah. Nah, titik mengakui itu yang membuat Allah tuh akhirnya memberikan jalan keluar. Ngaku dulu. Kadang kita tuh nggak akhirnya ngaku. Ikan paus itu sama Allah dibuat untuk melipir ke pinggir pantai sehingga membuka mulutnya mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya. Kebayang nggak kalau ikan itu mengeluarkan Nabi Yunus di laut? Aduh, kan main ya. Memang keluar, tapi Nabi Yunus tenggelam. Iya. Tapi Allah punya cara gitu. Lapis-lapis kegelapan. Jadi dibuat dulu dengan segala hikmah yang ada gitu. Terpontang-panting, terombang-ambing sampai pada titik kita tuh berpikir, ikan pausnya melipir ke pinggir, ngebuka mulutnya, dikeluarin di situ dan selamat. Itu juga karena kasih sayang Allah. Karena kasih sayang Allah. Jadi sebenarnya memaknainya adalah setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya seperti yang Ahilman sampaikan seringkali, itu selalu penuh dengan kebaikan. Pasti. Dan justru dengan kebaikan itu sebenarnya setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah karena kasih sayang Allah. Pasti. Makanya kalau ada perbandingan ketika Nabi Yunus bisa keluar dari perutnya ikan paus, yang hebat Nabi Yunusnya atau kasih sayang Allahnya? Kasih sayang Allahnya. Karena kalaupun Nabi Yunusnya hebat dalam tanda kutip ya, beberapa kali dengan tongkatnya Nabi Yunus mukulin perutnya ikan paus tapi gak keluar-keluar juga gitu. Memang Allah belum mengizinkan keluar. Belum. Karena kalaupun keluar di situ tenggelam. Jadi dibuat waktunya. Jadi tuh sebenarnya menjadi manusia itu sabar aja ya gitu ya. Jadi nikmatin hari-hari sulit itu gitu. Waduh, ini. Nikmatin hari-hari. Menikmati hari sulit itu tuh. Karena itu kasih sayang Allah. Oke. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh pasukan Firaun. Allah hanya bilang, ketukkan tongkatmu. Maka dengan izin Allah akhirnya Nabi Musa mengetukkan itu tongkat dan terbelahlah lautan. Pertanyaannya, yang hebat tongkatnya Nabi Musa atau kasih sayang Allahnya kepada Nabi Musa itu? Allah sih. Iya kan? Kalau tongkatnya hebat harusnya dari awal dia ketukin aja tongkat itu. Tapi kan ada kebelah-belah tuh. Sampai pada Nabi Musa kemudian berjalan sudah termepet, terpojok baru. Nah kadang inilah pelajaran. Manusia itu kadang gitu ya. Kalau udah kepepet baru gitu. Kenapa nggak dari awal gitu loh? Ya, gitu nggak sih manusia emang? Ya. Makanya Allah tuh ngasih hikmah dulu, ngasih perjalanan hikmahnya gitu. Maka yang ketiga, kalau Allah sedang mencintai seorang hamba, Allah beri apa? Hikmah. Beri ilmu. Yang keempat. Oke. Langsung ya? Iya, langsung. Sebelum habis itu kita jeda ya. Oke. Yang keempat, Allah akan temukan kita dengan lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik ya. Jadi nanti kadang kalau kita semakin terhimpit, manusia makin hilang dengan kita kan. Makin hilang, makin pergi gitu. Tapi di saat yang bersamaan, makin hilangnya manusia, makin dekatnya Allah dengan kita. Ada istilah, makin gelapnya jalan, makin kelihatan titik terang itu gitu. Makin gelapnya malam, makin dekat dengan pagi ya, dengan cahaya. Makin rumit, tapi makin dekat kita ke Allah, makin hilang kebersandaran kepada manusia, makin kelihatan titik terangnya itu. Maka Allah temukan kita dengan lingkungan yang baik, gitu, teman-teman yang baik. So jangan takut kehilangan sesuatu karena Allah. Lebih takut kehilangan Allah karena sesuatu. Itu deh, jangan takut kehilangan seseorang karena Allah. Lebih takut kehilangan Allah karena seseorang. Menarik sekali. Masih ada satu segmen lagi nanti kita bahas. Kita sudah dulu. Ahilman, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kasih Sayang Allah dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ahilman, kalau misalnya kita ini merasa itu tadi ya, kita merasa sudah melakukan ketaatan dia semampu kita. Tapi kadang-kadang kan Allah itu tadi kan, Allah tuh pasti kalau kita taat, Allah akan uji untuk ngetes nih ketahanan iman kita tuh seperti apa, sejauh apa. Kadang-kadang aduh, tapi kok ya rasanya berat, merasa berat tuh kan wajar ya. Terus kita kadang-kadang tuh ya, namanya manusia, kadang suka ngeliat kita, kok ada teman aku kayaknya sholat juga. Aduh, kalau inget, puasa juga boro-boro. Tapi kayaknya hidupnya enteng-enteng aja. Nikmat banget kayaknya nge-share di sosial media, happy, liburan ke sini, beli ini, beli itu. Panas lah ini hati gitu ya. Bagaimana Ahilman? Iya, makanya nanti, tadi baru 4 kan? Oh, baru 4 iya, kan? lingkungan yang baik. Maka kan nanti tadi. yang kelima, diistiqomahkan dalam kebaikan. Oh, istiqomah dalam Jadi kebaikan. kalau orang udah disayang sama Allah tuh diistiqomahkan dalam kebaikan. Nah sampai nanti puncaknya Mbak Mila yang keenam, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ujung hidupnya itu ujung hidup yang nikmat dan indah. Karena apa? Karena diistiqomahkan dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 6 tuh. Ya. 1, orang yang disayang sama Allah akan diberikan ujian. Betul. Kemudian yang kedua, dengan ujian membuat dia semakin dekat dengan Allah. Yang ketiga, semakin dia mendapatkan hikmah di balik ujian. Yang keempat, dia akan diberikan lingkungan atau kekuatan dari orang-orang baik sekelilingnya. Yang kelima, diistiqomahkan dalam kebaikan sampai puncaknya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, pertanyaan Mbak Mila, kok ada orang yang terkesan dekat sama Allah tapi sulit hidupnya? Ada orang yang kayaknya jauh, tapi kok kayaknya enteng-enteng aja, nikmat-nikmat aja. Hati-hati dengan jebakan yang namanya istidraj. Istidraj, oke. Istidraj itu satu keadaan yang seakan-akan membuat engkau diangkat derajat dunianya, tapi membuatmu tidak dekat dengan yang punya dunia. Itu namanya istidraj. Sebenarnya engkau sedang ditenggelamkan oleh Allah dalam keburukan. Maka Mbak Mila jangan iri dengan urusan dunia yang sementara. Ya, tapi irilah dengan akhirat yang selamanya. Gitu. Tapi kan bukankah beriringan antara dunia dengan akhirat? Belum tentu. Qarun dan Bilal, 2 orang yang berbeda secara kualitas harta. Qarun kaya raya, Bilal hamba sahaya. Pertanyaannya, siapa yang lebih mulia di hadapan Allah? Bilal bin Rabah. Maka dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Jangan pernah mengukur kemuliaan Allah dengan hanya sekedar dunia yang kita miliki. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan, dunia itu kalau diibaratkan seperti apa coba? Seperti apa? Semut sayap nyamuk, sama sayap nyamuk yang sayap nyamuk di ujung apa tuh? Di ujung kuku, kebayang nggak? Kecil. Nggak kelihatan, bodo amat nggak kelihatan ya. Makanya harusnya gitu ya. Dunia itu bukan buih di lautan yang begitu besar. Bukan tujuan kita ya seharusnya. Makanya karena dunia itu hanya seujung sayap nyamuk di ujung kuku itu, maka dikasih sama manusia, ayo kalau mau. Oh gitu. Makanya siapa aja yang mau sok atuh gitu ya. Tapi kan sebenarnya bukan itu ya esensinya ya. Bukan itu. Qarun Firaun kan terjebak jadi hina gara-gara dunia. Tapi Bilal menjadi orang yang mulia karena tidak terjebak dengan dunia. Maka mohon izin ya, jangan terpesona dengan orang yang dikasih casing sama Allah dengan dunia ini gitu. Kan cuman casing. Tapi casingnya ya Allah, itu kadang-kadang. Ya sekarang lagi sosial media ya. Kayaknya kan casing bisa dibeli kan. Iya, betul. Kan yang paling penting handphone yang bagus kan. Iya, kameranya jadi filter juga yang oke gitu. Oke, ya, karena kan casing bisa diatur atuh. Oke. Jadi sebenarnya ini juga self reminder buat saya sendiri ya gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh masih panas, masih nggak tenang ngelihat orang lain gitu ya, artinya kita belum selesai sebenarnya sama diri kita sendiri ya. Dan kita juga harus memahami, misalnya ada orang yang tidak beriman tapi dikasih kebaikan, itu rahmannya Allah. Iya, betul. Semakin kita tuh yakin Allah tuh maha baik ya, sampai memberikan kasih sayang pun nggak pandang bulu kepada siapapun, ada rahmannya. Tapi juga kita jangan putus asa karena ada rohimnya Allah. Yang barangkali kasih yang diberikan kepada mereka yang tidak beriman lebih besar sayang yang diberikan kepada kita yang beriman. Jadi privilege kita tuh harusnya ya lebih tinggi sebenarnya. Dan jangan karena yang dikasih Rahman belum tentu dikasih Rahim. Tapi kita yang dikasih Rahim sudah pasti dapat dikasih Rahman. Oke. Nah, ini nih. Jadi kan kita tuh
apa ya, itu tadi kita sudah dan harus sebenarnya harus mendidik diri kita sendiri untuk sadar Iya. bahwa Allah itu tadi sayang sama kita dalam setiap keadaan, dalam setiap helaan nafas. Betul. Nah itu yang sebenarnya juga harus kita manifestasikan juga kepada lingkungan kita kan, A? Betul, betul, betul. Kalau kita memahami diri kita sebagai hambanya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka Kitanya jadilah gitu ya. hamba pun menjadilah kita sebagai pribadi yang pengasih, penyayang kepada siapapun. Ya kan Allah, kalau kita manusia banyak kurangnya. Nah kalau gitu gimana? Ada yang bilang gitu. Iya. Ya, kalaupun kita tidak bisa bercermin dengan sepenuhnya Rahman Rahimnya Allah, setidaknya ada secercah Rahman Rahimnya Allah di hati kita, yang tetap menghadirkan kasih sayang kepada siapapun. Maka ada satu hadis yang Nabi sampaikan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Masya Allah. Jadi ibarat rumus, kalau ingin disayang sama Allah, sayangilah makhluknya Allah. Tuh kan. Kalau ingin ditolong sama Allah, tolonglah hambanya Allah. Wallahu fi aunil abdi makanil abdu fi auni ahihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Allah, merinding. Jadi ya itu tadi, kalau mau disayang sama Allah, kita harus sayang sama saudara. Semua makhluk hidup ya? Semua. Oke. Bahkan saudara kita yang berbeda agama pun dengan pun. kita, tetap kita hadirkan kasih sayang. Islam itu kan secara hakikat artinya apa? Aslama yuslim itu damai mendamaikan, sejuk menyejukkan, selamat menyelamatkan. Maka ini otokritik Mbak Mila. Kalau ada orang yang habis sholat, di akhir sholatnya dia mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum, tapi setelah sholat dia jahat kepada tetangganya, tapi setelah sholat dia jahat kepada orang lain, berarti ada esensi sholat yang tidak dihadirkan dalam hidupnya. Karena harusnya setelah sholat dia menjadi pribadi yang makin Islam, makin selamat, makin sejuk, makin damai. Dan itulah Islam yang sebenarnya. Islam yang ramah bukan yang marah. Islam yang ramah bukan yang marah. Islam yang mengajak bukan mengejek, yang merangkul bukan memukul, yang mencintai bukan mengintimidasi. Dan itu yang bisa kita hadirkan. Quote of the day by Ahilman nih. Masya Allah. Jadi kapan bikin buku nih? Ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Masya Allah. Ahilman, menarik sekali pembahasan kita hari ini. Tapi sayang juga waktu juga yang terbatas. Insya Allah kita akan sambung lagi di episode yang akan datang. Terima kasih kehadirannya dan ilmunya hari ini. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.